warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Thumma ila hadratin wajid kharatina wa amina rahmatina ma syayya mu'allif al-kutub khususan ila mu'allif al-kutub la ta'ala khususan Abdul Qadir wa ila muassis jam'iyah Nahdlatul Ulama lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Thumma ila khususan ila musannif kitab Sahih Iman. Namul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'an bil 'ulumihi fid dharain amin. Wa an Utsman radhiyallahu anhu hammud dunya zulmatun fil qalbi wa hamul akhirati nurun fil qalbi. Dari sahabat Utsman bahwa dikatakan hamad dunya khawatir memikirkan dunia, zulmatun fil qalbi akan membuat hati menjadi mati, akan menjadi gelap. Wahamul akhirati sedangkan mengkhawatirkan akan akhirat atau memikirkan akhirat, nurun fil qalbi maka akan membuat hati menjadi terang atau bercahaya. Ini mengisyaratkan kepada kita bahwa diutamakan atau kita sebagai muslim harus percaya, harus yakin bahwa kita harus memikirkan akhirat. Karena dengan itulah kita akan menjadi atau hati kita akan menjadi terang atau bercahaya. Sedangkan sebaliknya, jika kita memikirkan dunia, maka akan menjadi gelap, ya. Zulmatun. Wa an Ali radhiyallahu anhu man kana fi talabil ilmi kanatil jannah fi talabihi wa man kana fi talabil ma'siyati kanatin nar fi talabihi. Dan ada satu riwayat dikatakan man kana fi talabil ilmi kanatil jannatu fi talabihi wa man kana fi talabil ma'siyati kanatin nar fi talabihi.
bagi orang yang mencari ilmu, maka kanatil jannatu, maka surga baginya, fi talabihi ma'wa mangkana. Jadi orang yang mencari ilmu, maka di situ akan mendapatkan surga. Dan barang siapa yang mencari kemaksiatan, maka neraka yang akan didapatkan. Ini juga mengisyaratkan kepada kita bahwa kita sebagai muslim harus menjadi thalabil ilmi, atau orang yang selalu haus dengan ilmu. Jadi barang siapa yang disibukkan dengan menuntut ilmu agama dan dunia, tentu ini konteksnya adalah ilmu yang bermanfaat, bukan sebaliknya ya. Maka pada hakikatnya ia telah mencari surga dan ridha Allah. Tetapi sebaliknya, apabila kita disibukkan dengan kemaksiatan, maka azab neraka sangat pedih. Ia ingin merasakan pedihnya azab neraka dan murkanya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Wa an Yahya bin Mu'adz radhiyallahu anhu ma'asallahu karim wala atharu dunya 'alal akhirati hakim. Dari Yahya bin Mu'adz dikatakan bahwa orang yang mulia tidak akan berani berbuat durhaka kepada Allah. Ma'asallahu karimun wala atharu dunya 'alal akhirati hakimun. Dan orang yang mulia adalah orang yang berakhlakul karimah, yang memuliakan dirinya dengan cara meningkatkan ketakwaan dan waspadaan dalam menghindari kemaksiatan. Jadi kalau orang yang bisa menghindar dari ajakan-ajakan kemaksiatan dari teman-teman yang tentu sering atau kadang ya mengajak kita kepada hal yang zalim, tentu kita mampu untuk menolaknya dengan baik secara halus. Wala atharu dunya 'alal akhirati hakimun. Dan adapun orang yang bijaksana adalah orang yang tidak mengutamakan kemewahan dunia dan menahan nafsunya dari segala bentuk perbuatan yang bertentangan dengan nurani. Wa 'anil A'masy radhiyallahu anhu mangkana ra'sul mali taqwa kallatil al-sunu an wasfi ribhin dinihi wa mangkana ra'su mali dunya kallatil al-sunu an wasfi khusrani dinihi. Disampaikan dari Al-Amsy radhiyallahu an, barang siapa yang bermodal takwa
maka lidahnya akan menjadi kaku untuk menyebut keuntungan agamanya. Dan barang siapa yang bermodal dunia, maka lidahnya juga tidak akan sanggup menghitung kerugian agamanya. Orang yang selalu berpegang teguh kepada ketakwaan, junjung tinggi kepada agama Allah, kepada perintah Allah, dan menjauhi segala bentuk kedurhakaan serta berbuat sesuai dengan tuntunan syariat, maka ia akan mendapatkan bajikan yang sangat besar sekali. Sedangkan orang-orang yang berbuat di luar tuntutan syariat, maka akan mendapatkan kerugian yang sangat besar, sehingga tidak terhitung atau tidak sedikit jumlahnya. Artinya dalam hal ini kita diajak untuk selalu berbuat taat kepada Allah, takut kepada maksiat. Wa an Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu an kullu ma'siyatin an syahwatin fa innahu yurja ghufranuha kullu ma'siyatin an kibrin fa innahu la yurja ghufranuha li anna ma'siyatan iblis kana asluha minal kibari wa zalata sayyidina Adam kana asluha minasyahwat. Bahwa riwayat dari Sufyan Tsauri radhiyallahu an, setiap perbuatan maksiat yang muncul akibat dorongan hawa nafsu itu masih dapat diharapkan ampunannya. Tetapi setiap kedurhakaan yang muncul karena adanya rasa takabur, maka tidak bisa diharapkan ampunannya. Kenapa? Karena kedurhakaan iblis itu timbul dari adanya sifat takabur. Sedangkan kesalahan Adam itu adalah memperturutkan daripada hawa nafsunya. Maka kemudian iblis keluar dari surga, dan Adam itu diampuni karena berangkat dari hawa nafsu, bukan dari takabur. Wa an ba'dir ruhad man man adnaba dzamban wa huwa yadhaku fa inna Allah ta'ala yudkhiluhu an-nar wa huwa yabki wa man ata'a wa huwa yabki fa inna Allah ta'ala yudkhiluhu al-jannah wa huwa yadhaku. Dan dalam satu riwayat dikatakan dari sebagian ahli zuhud, barang siapa yang merasa dengan perbuatan dosanya, barang siapa yang merasa bangga dengan perbuatan dosanya, maka Allah akan melemparkannya ke dalam neraka dalam keadaan ketakutan. Dan barang siapa bersedih terhadap ketaatan yang telah dilakukannya, sedih di sini bermakna khawatir ya. Jadi barang siapa yang khawatir terhadap ketaatan yang telah dilakukannya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga dalam keadaan bahagia. Wa an ba'dil hukama la tahqiru dzunuba sighara fa innaha
tatasya'abu min adz-dzunubul kibar. Dan diriwayatkan dari sebagian hukama, janganlah kalian menganggap ringan dosa-dosa kecil, karena sesungguhnya dari situlah lahirnya dosa-dosa besar. Artinya kita diingatkan untuk tidak menyepelekan hal-hal atau dosa-dosa kecil atau kesalahan-kesalahan kecil yang kita lakukan. Karena sesungguhnya dosa besar itu datang dari awal yang kecil. Wala Nabi sallallahu alaihi wasallam la saghirata ma'al israr wala kabiratan ma'al istighfar. Kanjeng Nabi Muhammad ngendika bahwa dosa yang ringan janganlah dianggap ringan jika dikerjakan terus-menerus, dan dosa yang berat itu jangan dianggap besar bila selalu disertai memohon ampunan kepada Allah. Ini mengingatkan kepada kita bagi orang yang melakukan dosa kecil, ini tidak boleh dianggap ringan karena kecilnya tersebut, tetapi juga bagi orang yang sudah melakukan selalu meminta ampunan kepada Allah, maka juga jangan berputus asa karena Allah. Selama hambanya masih meminta ampunan kepada Allah, insya Allah akan diampuni. Tetapi jangan karena diampuni kemudian kita selalu mengulang-ulang kesalahan. Nah, ini juga sesuatu yang tidak dibenarkan. Waqila hammul arifif thana wa hammuz zahiditun du'a'u li'anna hammal arifi rabbahu wa humuz zahidi nafsahu. Sebagaimana yang diterangkan dalam sebuah pernyataan bahwa keinginan ahli ma'rifat itu adalah memuji, dan sedangkan keinginan ahli zuhud itu adalah berdoa. Karena keinginan orang yang arif adalah untuk mendapatkan pahala Allah, dan sedangkan orang yang zuhud adalah kemanfaatan dirinya. Tetap bahwa kita diingatkan untuk selalu berdoa, selalu meminta kepada Allah. Wa an ba'dil hakama man tawahhama anna lahu waliyan aula minallahi qallat ma'rifatuhu billahi wa man tawahhama anna lahu aduwan a'da min nafsihi
qallat ma'rifatuhu binafsih. Sebagaimana juga yang diterangkan dari sebagian hukama, ahli hikmah, ahli hukum. Barang siapa mengira bahwa pertolongan yang lebih kuat daripada Allah, maka sedikit sekali pengetahuan tentang zat Allah. Dan barang siapa yang mengira bahwa musuhnya itu lebih kejam dari nafsunya, maka berarti pengetahuan tentang dirinya sendiri hanya qalilun, sedikit. Jadi kita tidak boleh kita tidak boleh menganggap bahwa selalu atau menganggap kecil sesuatu kesalahan yang kita ulang-ulang, dan sebaliknya, maka kita sebagai hamba Allah, sebagai muslim, harus pandai-pandai melakukan berpikir agar apa yang kita lakukan hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Wa an Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu fi qalihi ta'ala dharal fasad fil barri wal bahr. Ada satu riwayat dari Abu Bakar As-Siddiq mengenai tafsiran ayat, tampaklah kehancuran di darat dan di lautan akibat perbuatan jahil tangan-tangan manusia sendiri. Qala al-barru wal lisan wal bahru wal qalbu. Fa idza fasada al-lisan bakat 'alaihi an-nufus wa idza fasada al-qalbu bakat 'alaihi al-malaika. Beliau menyatakan bahwa daratan adalah lisan, sedangkan lautan adalah hati. Maka apabila lisan telah rusak, maka manusia pun akan menangisinya, dan apabila hatinya yang rusak, maka malaikat yang menangisinya. Karena kalau sudah masyarakat yang apabila masyarakat, maka ya akan nangis, akan menyesal itu. Qala al-barru wal lisan wal bahru wal qalbu fa idza fasadat wa idza fasada al-lisan bakat 'alaihi an-nufus fa idza fasadat al-qalbu bakat 'alaihi al-malaika. Maka kalau hati manusia yang rusak, malaikat akan menangis. Ini riwayat dari, atau salah satu riwayat yang diriwayatkan dari Abu Bakar Siddiq. Waqila inna syahwata tusayyirul muluka abidan was-sabru yusawwirul abid mulukan ala tara ila Yusuf wa Zulaikha. Diterangkan dalam sebuah pernyataan, sesungguhnya syahwat itu dapat menurunkan derajat seorang raja menjadi seorang budak. Dan
kesabaran itu dapat mengangkat derajat seorang pembantu menjadi raja. Tidakkah Anda mengetahui kisah Yusuf dan Zulaikha? Ini sudah digambarkan dalam Zulaikha dan Nabi Yusuf. Maka kita diingatkan untuk selalu sabar dalam setiap hal. Itu saja yang dapat Al-Fakir sampaikan pada pagi hari ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amika wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi 'ali sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tunjiina wa taqdi lana min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'ati wa tarfa'una biha darajat khair. Allahumma nas'aluka 'ilman nafi'an wa nas'aluka rizqan thayyiban wa nas'aluka amalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki iyyaka na'budu wa nasta'in syiratal mustaqim syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.